Buat gue modal tuh nggak cuma tentang materi, modal tuh masalah integritas. Halo, gue Omar Karim Prawira Negara, co-founder dari Dua Coffee. Kali ini gue akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk beberapa waktu yang lalu. Oke. Saran untuk yang mau mulai bisnis tapi belum punya modal. Sebaiknya sih kerja sama orang dulu sampai kita punya modal, ngumpulin uang, atau misalnya jadi broker lah. Palu gada gitu, kan ada nih di Bukalapak gitu, cari barang-barang orang yang murah, lo beli, lo jual lagi gitu. Jadi reseller kan bisa kan, bener nggak? Benar. Itu tuh cara paling simple jualan tanpa modal sebenarnya, dan ngelatih jiwa bisnis lo. Lo cermat menangkap peluang yang ada di masyarakat yang sekitar lo. Tapi buat gue modal tuh nggak cuma tentang materi, modal tuh masalah integritas sama namanya reputasi yang lo bangun. Ketika lo nggak punya modal, tapi lo terkenal dengan orang yang jujur, bisa dipercaya gitu, amanah, itu akan memudahkan lo ketika meminta dana dari investor. Lo akan dilihat siapa sih lo gitu. Ketika lo bisa, males nabung kelamaan, jadi reseller bla 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 kelamaan. Gue udah yakin gue bisa, ya udah lo bikin konsep, lo jualan konsep ke orang. Lo bikin decknya, lo pitching deh tuh sama orang-orang yang punya uang atau investor. Dari situ lo bisa bekerja sama, sistemnya bisa macam-macam, bagi hasil bisa, atau lu sistemnya digaji misalnya, nggak mau resiko, itu banyak sistemnya kayak gitu. Oke. Mending bisnis sendiri atau sama partner? Dan gimana sih cara cari partner bisnis yang baik? Kalau gue mending bisnis sama partner, karena karakter gue itu kalau nggak ada yang nahan bablas. Jadi di awal kenapa gue sama Aldi? Kalau Aldi tuh sifatnya lebih nahan ya. Kalau gue yang larinya gitu, jadi dia gas remnya pas lah. Dan ini pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara cari partner bisnis yang baik? Menurut gue nggak ada orang yang jahat, cuman cocok atau enggak aja. Karakter lagi-lagi. Kayak pacaran atau misalnya cari calon istri atau suami gitu kan, nyarinya yang melengkapi ya, ketemu di tengah. Cari partner ya sama, sesulit itu. Dan bahkan proses pencariannya tuh masih berlangsung sampai sekarang. Kayak gue sama Aldi masih berantem sampai sekarang gitu. Tapi kita juga tahu gimana caranya baikan dan tahu ini untuk apa berantemnya. Intuisi lo yang akan berbicara gitu. Temen kalau kenal uang bisa jadi setan juga gitu. Kadang lo mesti tahu samain visi di awal. Misalnya kayak pertanyaan bodoh aja kayak lo kalau punya uang 1M lo kira-kira mau beli apa? Dari situ orang bisa kelihatan kan. Gue mau beli apa ya, materi apa segala macam. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang ngejawabnya yang sama sama visi lo, ya mungkin bisa lo anggap sebagai ini punya satu visi sama gue gitu. Cuman lu lihat lu karakternya, dia lebih yang kayak gimana, yang progresif kah, agresif kah, atau misalnya lebih kalem kayak gimana gitu, supaya balancing apa yang lu punya. Jangan juga milih partner yang sama persis sama lu, karena nggak mungkin juga dalam satu organisasi itu ada dua matahari atau misalnya dua pemimpin gitu. Harus salah atau ada ngalah. Jadi supaya ada fungsinya kayak gitu. Oke, kenapa memilih kopi sebagai bisnis dan bagaimana sih cara memilih usaha yang mesti kita lakukan dan kerjakan? Dulu kenapa gue memulai bisnis kopi, gue awalnya nggak pengen bisnis kopi. Gue pengen ngambil franchise salah satu brand croissant ada di Bali. Tiba-tiba dia udah ngeriset, datang ke Cipete, ngeliat, udah cocok sama tempatnya, tapi last minute dia butuh central kitchen. Gue nggak menyanggupin, tapi gue udah kepalang suka sama tempat yang gue cari. Cerita Aldi sering main ke rumah, terus ngobrol, gue ngeliat tempat nih segala macam. Akhirnya kita ngeliat bareng, yaudah deh kita buka di sini aja. Dulu tuh idenya mau bikin food court buat food bazaar. Dulu tuh 5 tahun lalu banyak banget food bazaar yang di mall-mall itu loh. Dan kita susah kan dapetin makanan food bazaar di hari biasa, bukan di weekend. Itu susah. Nah kita pengen jadi food courtnya buat mereka. Tapi sebelum kita mulai, kita diketemuin sama salah satu ownernya Anomali Coffee, Mas Agam. Di situ dia ngelihat bisnis plan kita, dibilang nggak boleh lo punya cuan atau omset yang bergantung sama orang lain. Karena waktu itu kita cuma pengen nyediain tempat doang, makanannya dari vendor-vendor yang support kita, ngambil margin dari selisih barang yang kita jual. Terus gimana dong mas? Ya udah lo pegang aja beverage-nya gitu, lo harus punya produk sendiri. Apaan mas? Ya udah jualan kopi aja. Gua sama Aldi tuh bukan orang yang minum kopi satu dan nggak ngerti kopi sama sekali. Terus dia bilang, yaudah cari barista aja dulu, gampang kok, industri ini cukup bersahabat untuk memulai dan belajar. Bakal banyak yang bantuin lo. Pulang dari sana,
kita ngebahas berdua, ternyata Aldi punya salah satu saudaranya itu barista namanya Eki yang kita hire jadi tim awal bahkan sampai sekarang. Dari situ kita belajar kopi dari awal, bisnis kopi, ngitung HPP apa segala macam. Dari sini bisa ngejawab pertanyaan nomor 2, bagaimana cara milih usaha yang mesti kita lakukan dan kerjain. Bisnis kopi yang kita pilih bukan bidang yang kita kuasain sama sekali, tapi satu yang kita berdua punya passion adalah hospitality atau ngelayanin orang, bercerita. Kita ngerasa punya daya jual di situ gitu, punya unique selling point di situ. Jadi kita coba mengcombine kemampuan orang lain, ya Eki ini yang tahu tentang kopi. Gue orang yang suka ngelihat tren data ya, waktu itu gue ngeliat salah satu lembaga riset internasional yang nyebutin akan ada 3 bisnis yang akan naik daun waktu itu 5 tahun ke depan sampai 2020. Itu satu healthy food, terus pusat kebugaran, satu lagi tuh ruang ketiga atau ruang sosial ketiga yang bisa dijadiin orang untuk kerja ataupun relax, yaitu ya kafe gitu. Nah gue milih itu waktu itu. Jadi kopi gue jadiin kendaraan buat gue sama Aldi masuk ke pasar F&B kayak gitu. Jadi kenapa milih kopi, bisnis kopi ya karena menurut gue waktu itu akan booming ke depannya dan menjadi habit baru, dan itu kebukti sekarang. Orang memakai kata ngopi aja untuk mengganti kata ngumpul atau ketemuan gitu. Ngopi yuk, walaupun yang dipesan es laciti. Banyak kan ngaku. Tapi nggak apa-apa gitu, buat kita ya itu product mix aja gitu. Kita nge-ride on habit itu menjadi bisnis yang menguntungkan buat kita gitu. Oke. Apakah masih ada bisnis modal kecil untung besar? Apa ya? Ada sih kayaknya. Jual es kopi susu literan tuh hitungannya modal kecil untung besar sih. Karena dengan menjual yang premium ya semakin makin untung buat kita gitu. Dan gak cuman itu aja sih, banyak lagi yang lainnya. Kenapa namanya 2? Sambil ngeliat jam biar kayak orang sibuk. Nggak ada kemana-mana juga. Kenapa namanya 2? Artinya doa, atau ada 2 orang. Foundernya gue sama Aldi. 2 juga artinya harapan. Doa dalam bahasa Inggris ya doa gitu. 2. Cuman kita plesetin selalu ya udah 2 karena gue sama Aldi. Cuman kalau di US ada di DC orang tahu ini means pray right gitu. Oh iya benar, doa, kita doa gitu. Maknanya lumayan dalam karena salah satu mimpi kita juga buka 2 di depan di kota Mekah atau Madinah. Keren gak sih? Kayak 2 at Mekah. Wih, keren. Terima kasih Aminnya yang nonton YouTube sana. Cerita apa yang paling membekas selama bisnis? Yang paling membekas itu gue punya tim, karena gue sama Aldi itu orang yang suka nurturing people ya. Kita suka ngelihat orang sukses dari bawah, bekalnya cuma semangat sama kegigihan gitu. Ini yang paling membekas selama gue berbisnis. Gue sekarang punya 1 head bar di Bogor namanya Dasep, yang awalnya dari OB barbershop di Cipete, terus pindah ke kita jadi OB juga. Sekarang jadi head bar, bayangin jadi head bar. Dia bisa manage stock, dia bisa bikin kopi, dia bisa bikin latte art dari hanya seorang OB. Satu lagi, Kang Arman, dia tadinya buruh cabut pohon. Sekarang jadi senior barista di Cipete. Awalnya masuk cuma jadi OB sama jagain 2 doang nginep. Tapi sekarang dia bisa, dari yang nggak berani komunikasi sama orang, mungkin pertama kali ngeliat customer tuh keringetan gitu, keringet jagung, ngomong apa saya gitu, diem doang, kayak limbat, gitu-gitu doang gitu. Tapi sekarang bisa ngasir, senior barista bisa bikin kopi, punya hospitality yang bagus dan honest. Itu buat gua paling membekas. Sampai mimpi gua terbesar adalah gua pengen punya perumahan buat tim 2 ya, karena gua selalu suka matahin stigma-stigma orang yang zaman sekarang sih udah nggak mungkin kita beli rumah gitu, mahal-mahal banget loh. Gue selalu orang yang kenapa nggak mungkin, kayaknya bisa sih kalau misalnya dilakuin sama-sama kayak gitu. Gue pengen ngebuktiin itu sih dengan apapun caranya ke depan nanti ya. Gue yakin selalu akan ada jalan gitu ketika lo berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu sih, ini salah satu cerita yang paling membekas sampai sekarang dan bikin gue masih bersemangat untuk berbisnis. Bagaimana cara merintis bisnis tanpa modal besar namun menguntungkan? Lo harus riset sih dan ngeliat peluang sebanyak mungkin gitu. Karena kan gini, ketika kita dulu kayak gue nih ngerintis satu usaha, pertemanan gue tuh masih kecil gitu, lingkarnya cuma beda gang doang gitu. Tapi semakin besarnya bisnis, semakin gedenya ruang bisnis lo,
pertemanan lo akan semakin luas juga gitu. Ditambah misalnya kita punya cabang di US segala macam, orang-orang yang ketemu jauh lebih gede lagi dan mungkin berlapis dari mulai yang paling bawah apa yang paling atas gitu. Nah dari situ lu pinter-pinter lo ngebina itu semua menjadi keuntungan buat lo, keuntungan yang positif ya, bukan berarti kita kenalan sama orang untuk ngambil keuntungan semata, tapi lebih ke link yang kita punya kayak gitu untuk bisa naikin bisnis lo secara sustain kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya untuk berani mengambil resiko saat berbisnis? Nggak ada bisnis yang nggak pakai resiko sih. Resiko paling apa sih ya rugi gitu atau tutup. Cara untuk beraninya adalah lakuin aja. Langkah pertama, banyak orang di luar sana tuh punya ide, tapi sebanyak itu juga idenya tuh nguap gitu aja sampai cuman gini, aduh, gue kepikiran lagi tuh. Kayak sesimpel kayak gitu, kayak dulu sebelum ada Abnormal misalnya. Awalnya kita ngeliat roti bakar Edi di Blok M, tapi Abnormal berhasil menaikkan kelas roti bakar gitu. Kayak gitu kan sebenarnya yang udah terlihat gitu. Cuman kan di ide kepala kita doang, tapi ada orang yang mengeksekusi dengan precise gitu. Ya bedanya dia melakukan, yang satu cuma mikir doang. Ya sama, yang satu nggak mau ngambil resiko, yang satu berani ngambil resiko. Ya namanya berani ya harus ada langkah pertama, jadi ya just do it. Keren. Abis guys. Abis. Terima kasih. Jangan lupa share, like, subscribe, komen. Kalau mau nanya-nanya, boleh nanya langsung, boleh nanya via Bukalapak di bawah komen gini, nanti insya Allah gue balas. Atau DM langsung ke Instagram juga boleh. Sebarkan berita baik ini, sebarkan yang bagus-bagus. Tapi kalau yang jelek dipendem aja. yang jelek ya, yang bagus. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapat sama semua teman-teman.